Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu Jemaat Elim Palopo. Oh iya, adik-adik di rumah, saat ini ada teman-teman kamu, ada Cedric dan ada Angga bersama-sama dengan kita untuk memimpin ibadah saat ini. Ya, adik-adik di rumah, agar tubuh kita selalu sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan, kita harus senantiasa memuji dan berharap hanya kepada Tuhan. Ayo adik-adik di rumah, mari kita berdiri, kita menyanyi bersama-sama dengan lagu Ku goyang-goyangkan badanku agar badanku sehat dan kuat. Goyang-goyangkan badanku, ku geleng-geleng kepalaku, agar ku sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Ku goyang-goyang kaki kiri, ku goyang-goyang kaki kanan, agar ku sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Anak-anak, mari kita mendasari ibadah kita di dalam nama Tuhan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik yang ada di rumah, sekali lagi kita memuji Tuhan dengan lagu Anak-anak Pujilah. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Sekolah minggu inilah tempat baik memujinya, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Silakan duduk. Cedric dan Angga, bagaimana perasaannya? Apakah senang, sedih, atau terpaksa mendapat tugas memimpin ibadah saat ini? Tentunya senang Ibu dan penuh sukacita. Untuk melayani Tuhan harus sungguh-sungguh Ibu, tidak boleh dengan perasaan yang dipaksa. Oke, kalau begitu, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, tolong kami, Tuhan, tolong kami supaya kami semua sungguh-sungguh melayani Engkau sungguh-sungguh melayani Engkau dengan sukacita. dengan sukacita. Amin. Amin. Mazmur berbalasan kita dari Mazmur pasal 20 ayat 4. Kiranya diingatkannya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Amin. Adik-adik yang di rumah, apakah senang membaca firman Tuhan? Kalau Kakak Yuli, apa senang membaca firman Tuhan Kakak Yuli? Iya, saya senang Kakak Peri. Sebelum saya tidur kalau malam, saya baca firman Tuhan dulu. Oke, kenapa kita harus sering-sering baca firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Iya, mantap Kakak Yuli. Kalau begitu adik-adik yang di rumah, ayo kita menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku.
sesuai dengan perintah-Mu dan yang Tuhan berkati. Di dalam Yesus kami memohon kepada Bapa di surga. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, cerita minggu lalu Tuhan memilih Bezalel, Aholiab, dan beberapa orang yang mendapat kepandaian dari Tuhan untuk membuat kemah suci, dan mereka mengerjakannya dengan sungguh-sungguh sesuai perintah Tuhan, sehingga kemah suci pun terlihat indah untuk mereka tempati beribadah kepada Tuhan. Cerita hari ini, Tuhan kembali memilih anak-anaknya yang akan bertugas memimpin ibadah dan doa di bait suci atau di gereja. Siapa yang Tuhan pilih? Dan apakah mereka sungguh melakukan perintah Tuhan? Tuhan meminta Musa untuk mengumpulkan bangsa Israel di tempat mereka beribadah. Musa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Semua orang pun berkumpul. Tuhan lalu memilih Harun dan anak-anaknya, yaitu Nadab dan Abihu, untuk menjadi imam atau pendeta. Mereka menggunakan pakaian khusus imam, dan mereka juga memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda bahwa mereka siap melakukan tugas dari Tuhan. Suatu hari, Musa dan orang Israel kembali berkumpul di kemah suci untuk beribadah kepada Tuhan. Harun dan anak-anaknya yang akan memimpin ibadah. Waktunya bagi Nadab dan Abihu yang mendapat giliran membakar korban persembahan. Tetapi mereka bermain-main. Mereka tidak sungguh-sungguh menggunakan api yang dari Tuhan seperti yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Mereka menggunakan api lain. Tuhan marah kepada mereka. Api Tuhan pun menyambar mereka hingga mereka mati terbakar hangus. Tuhan ingin Harun dan anak-anaknya melayani dengan sungguh-sungguh dan benar sesuai dengan perintahnya, seperti tidak minum minuman keras jika masuk ke dalam kemah suci, dapat membedakan yang mana yang kudus dan tidak kudus, dan mengajarkan segala ketetapan Tuhan kepada orang Israel. Anak-anak, saat kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, maka mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan benar. Misalnya, ketika diberi tugas memimpin doa, maka berdoalah dengan sikap yang baik dan benar, bukan dengan main-main. Karena semua yang kita lakukan bagi Tuhan haruslah dengan rasa hormat. Tema kita saat ini adalah melayani Tuhan dengan sungguh. Imamat 10 ayat 8 sampai dengan 11 akan kita baca bersama. Anak-anak yang sama dikasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca Kitab Perjanjian Lama, Imamat pasal 10 ayat 8 sampai dengan 11. Firman Tuhan, larangan tentang minuman keras bagi imam yang menyelenggarakan kebaktian. Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis, dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel
segala ketetapannya yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Amin firman Tuhan. Anak-anak yang sama dikasihi Tuhan, mari bersama kita berdoa doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Tapi sebelum itu, firman Tuhan mengingatkan bagi kita semua. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat yang ke-8. Mari kita menyanyi, aku bawa dan berikan persembahanku. Mari kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan beri kami lagi kesempatan untuk boleh beribadah kepadamu, sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Terima kasih untuk persekutuan yang boleh kami alami di tengah-tengah jemaat Elim Palopo. Ya Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam kehidupan kami masing-masing. Kami yang bersekolah, Tuhan berkati, walaupun juga kami laksanakan dari rumah. Tuhan juga memberkati kami dalam permainan. Tuhan berkati kami semua dalam segala kegiatan kami sehari-hari. Berikan kami kesehatan, jauhkan dari sakit penyakit. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa kiranya pandemi COVID-19 tidak lagi menguasai kehidupan kami, memberi rasa khawatir. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menjadi penolong kami. Berkati orang tua kami masing-masing di dalam pekerjaan mereka. Tuhan juga memberkati guru-guru sekolah minggu yang selalu setia memberikan pelayanan setiap hari Minggu. Terima kasih untuk semua yang boleh mengambil bagian pelayanan pada hari ini ya Tuhan. Kami doakan kalau ada teman kami yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Juga kalau ada guru sekolah minggu, saudara-saudara kami, keluarga kami, Tuhan sembuhkan. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami pada pagi hari ini, syafaat kami yang kami bawa dan sampaikan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, aktivitas kita pada hari ini yaitu dari ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada saat ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 19 bagian A. Adik-adik di rumah buka Alkitabnya. Sekali lagi, ayat hafalan kita Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 19a berbunyi demikian. Dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Itu adalah ayat hafalan kita. Amin.
Petunjuk hidup baru mengatakan kepada kita, haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Imamat pasal 10 ayat 10. Adik-adik yang ada di rumah, Ibu berharap kita semua mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak karena terpaksa. Ayo kita berdiri dan bersama-sama kita menyanyikan lagu Melayani, Melayani lebih sungguh. Sekali lagi. Anak-anak, terimalah berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Silakan duduk.